Baik, selamat malam Bante dan Bapak Ibu. Sutihoso Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Pali pada hari ini. Kita memasuki pada sesi ke-8 di hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Dan sikap tangan terang jari kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sampai sata bawaan susu kita atas. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kita memulai pembelajaran kepada Bante Medacito. Saya persilakan. Ya. Selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada sore hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar bahasa Pali, belajar tentang tata bahasa Pali. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah membahas beberapa deklinasi dan juga latihan. Maka di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan latihan berkenaan dengan deklinasi. Buku yang kita gunakan adalah buku Pali primer yang ditulis oleh Lily De Silva. Nah, buku Pali primer tersebut saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan di pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya. Pertemuan kita yang ke-8. Kita akan membahas pelajaran 7. Materinya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa membuka grup WhatsApp-nya sambil mengunduh materi yang sudah saya berikan. Pada hari ini kita memasuki pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7 itu sebenarnya kalau deklinasi kita masuk pada deklinasi lokatif. Coba saya akan share sini. Nah, pelajaran ke-7. Nah, sebelum kita membahas tentang latihan-latihan, ini ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui bersama. Ada beberapa tambahan. Tentu kosakata yang pernah kita pelajari sebelumnya masih akan dipakai lagi. Makanya belajar itu juga baik apabila kita juga mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang kosakata-kosakata dan itu masih dipakai lagi. Makanya di kesempatan kali ini kita akan nambah kosakata lagi supaya kita lebih kaya akan pembendaharaan kata. Masih kosakata berkenaan kata benda maskulin berakhiran a. Nawika. Nawika itu artinya adalah pelaut. Nawika. Akasa itu langit atau angkasa. Samudra atau laut. Jadi kata akasa ini juga kita cukup familiar juga ya, karena kita juga mengenal angkasa dari kata akasa. Kita juga cukup familiar dengan kata samudra, karena dalam bahasa Indonesia samudra ini serapan dari bahasa Sanskerta yang juga sama dengan Pali. Kalau Sanskertanya samudra, kalau bahasa Palinya adalah samudra. Nah, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari
kosakata Sanskerta, samudra. Dewa atau sura itu dewa, sama dengan kita. Loka, loka itu dunia. Loka itu dunia. Aloka, cahaya. Loka cahaya, loka dunia. Sakuna, burung, kita sudah belajar juga. Kakak, burung gagak. Burung gagak, mungkin di Indonesia jarang melihat burung gagak. Kalau di Sri Lanka sini ribuan burung gagak bersemayam seliweran ke sana kemari, di wihara banyak sekali, di pohon-pohon begitu banyak sekali burung gagak. Niwasa, niwasa itu rumah, rumah. Sapurisa, sapurisa itu orang baik. Purisa itu orang, sa itu yang baik, begitulah. Sapurisa itu orang yang baik. Kebalikannya, asapurisa adalah orang yang jahat atau orang yang tidak baik. Kaya, kaya itu tubuh, tubuh. Duta, duta itu pesuruh atau utusan, lebih cocok utusan mungkin ya. Utusan. Kalau pesuruh itu kelihatannya agak kasar. Utusan, karena ada duta, duta wisata, ada duta, apalagi gitu kan, banyak kan. Ada duta itu utusan. Gona, gona itu sapi, sapi, lebih tepatnya atau lebih khususnya sapi jantan, sapi jantan. Nah, ini ada beberapa kosakata, kata benda yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki latihan-latihan. Alangkah lebih baiknya kita juga mengulang-ulang. Kita ulang lagi, kita baca lagi. Nawika, pelaut. Akasa, langit atau angkasa. Samudra, samudra atau laut. Dewa, sura, dewa. Loka, dunia. Aloka, cahaya. Sakuna, burung. Kaka, burung gagak. Niwasa, rumah. Sapurisa, orang baik. Asapurisa, orang jahat. Kaya, tubuh. Duta, utusan. Gona, sapi. Nah, ini perlu kita ulang-ulang lagi supaya kita ingat kosakatanya. Karena belajar bahasa itu akan lebih mudah kalau kita kaya akan kosakata. Dan untuk memperkaya kosakata itu tak lain adalah dengan membaca atau mendengar. Dengan membaca atau mendengar, maka kita akan memperkaya kosakata kita. Nah, kemudian ada kosakata yang berkaitan dengan kata kerja. Nih, ahindati, mengembara. Mengembara atau berkeliaran. Kalau orang yang mengembara, kalau binatang bisa kita katakan berkeliaran. Binatang itu berkeliaran ke sana kemari atau berjalan ke sana kemari. Carati, carati itu berjalan. Nah, itu untuk orang berjalan, carati. Biasanya kalau untuk orang kita menggunakan carati. Nah, kalau untuk binatang ya biasa pakai ahindati, bisa juga mengembara begitu. Nisi dati itu duduk, duduk. Nisi dati. Sanipatati itu berkumpul. Sanipatati. Wiharati itu tinggal atau berdiam. Nah, wihara itu tempat berdiam atau kediaman. Wiharati itu tinggal atau hidup atau berdiam begitu. Makanya sebenarnya wihara itu bukan tempat ibadah. Wihara itu bukan tempat ibadah. Tempat kediaman para biku. Tapi belakangan kan bergeser. Ya jadi tempat ibadah karena tempat berdiamnya Rupang Buddha misalnya. Jadi wihara. Atau tempat tinggalnya Sang Buddha, kan kalau di pemahaman umum orang-orang kan mengatakan tempat ibadah itu kan rumahnya Tuhan gitu. Nah, wihara ya tempatnya Sang Buddha.
Sebenarnya ya wihara itu tempat tinggalnya para biku, atau tempat berdiamnya para biku dan sang Buddha pada waktu itu. Kalau wiharati tinggal. Nah, wasati juga sama, tinggal atau hidup. Misalnya saya tinggal di desa Mendut gitu. Nah, saya tinggal di desa Mendut, saya bisa mengatakan ahang Mendut nama desa wasami. Nah, tinggal. Kalau misalnya saya berdiam di wihara Mendut, ahang Mendut wihare wiharami gitu. Jiwati itu juga hidup. Manusia loke jiwanti, nah, manusia hidup di dunia gitu. Jiwati itu hidup. Sebenarnya dari kata jiwa juga, jiwa, makanya di Indonesia ada kata jiwa itu yang hidup. Kalau kita jiwati berarti kita hidup atau tinggal gitu. Tadi berdiri. Tadi berdiri. Bisa juga kokoh atau berdiri. Upatati itu terbang atau melompat. Sebenarnya lebih tepatnya terbang. Burung terbang begitu. Misalnya burung terbang di angkasa, sakuno akase upatati. Tarati itu menyeberang. Lebih tepatnya menyeberang air ya. Namanya menyeberang, bukan menyeberang jalan. Tapi menyeberang jalan juga bisa juga. Tarati menyeberang air, bisa pakai perahu gitu menyeberang. Utarati itu keluar dari air. Kemudian pasidati itu please atau senang atau bergembira. Saya senang melihat atau senang atau bergembira akan dharma di sana yang disampaikan oleh Sang Buddha. Pasidati. Ini kosakata kerja yang perlu kita ketahui bersama supaya kita bisa lebih memperkaya kosakata kita. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memasuki deklinasi kasus lokatif. Ada yang masih ingat kasus lokatif itu untuk apa? Untuk mengubah kata benda supaya punya makna di atas atau pada yang bercirikan lokasi. Misalnya kata bendanya wihara. Kalau kita ingin ubah supaya menjadi bermakna di wihara, kita ubah, tambahi akhiran amhi atau asming menjadi wihare, wiharamhi atau wiharasming. Wihare, wiharamhi atau wiharasming. Itu kalau tunggal. Kalau misalnya di wihara, kita tambahi ending esu. Jadi menjadi wiharesu. Jadi kata wihara tadi kita tambahi ending amhi atau asming. Itu kalau tunggal. Kalau jamak untuk banyak kita tambahi esu. Wihare, wiharamhi, wiharasming itu berarti di wihara. Kalau wiharesu di wihara. Demikian juga dengan kata yang lain, misalnya di desa. Desa itu gama. Kalau di desa menjadi game, gamamhi, gamasming. Kalau di desa-desa gamesu gitu. Gamesu. Misalnya kita coba contoh yang lain, kata wana. Wana itu hutan artinya. Wana itu artinya hutan.
Kalau misalnya kita ubah supaya punya makna di hutan, bagaimana? Ya, kita tambahi ending e. Wana menjadi wane, wanamhi atau wanasning. Wane, wanamhi atau wanasning. Itu berarti di hutan. Kalau misalnya di hutan-hutan menjadi wanesu. Nah, begitu. Jadi kita menambahkan akhiran e, emhi, asning di akhir kata benda supaya punya makna lokatif. Kalau misalnya kita tambah eso berarti tunggal jama, begitu, punya makna lokatif. Ini kasus lokatif. Coba kita contoh, kita lihat, ambil contohnya, kita pelajari contohnya ini. Misalnya tunggal, kata nara itu artinya seseorang atau orang laki-laki. Kalau kita ingin mengubah supaya punya makna di dalam atau pada seseorang, maka kita tambahi e, emhi atau asming menjadi nare, naramhi, narasming, dalam atau di seseorang. Misalnya kata matula, matula itu paman. Kalau kita ingin ubah supaya punya makna di paman atau dalam paman, kita tambahi e. Matula tambahi e menjadi matule. Menjadi matule. Matula tambahi amhi menjadi matulamhi. Matula tambahi asming menjadi matulasming. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi matule, matulamhi, matulasming, yang berarti dalam atau di paman. Misalnya ini kata kasaka. Kata kasaka, kasaka itu petani. Kalau kita ingin mengubah di petani atau dalam petani menjadi kasake, kasakamhi atau kasakasming, dalam atau di petani. Gitu. Nah, kalau jamak endingnya beda. Endingnya harus esu. Endingnya esu. Nara plus esu menjadi naresu, dalam atau di orang-orang. Matula plus esu menjadi matulesu, dalam atau di paman-paman. Kasaka plus esu menjadi kasakesu, dalam atau di para petani. Nah, begitu. Sekarang kita coba lihat contoh dalam formasi kalimat. Contoh dalam formasi kalimatnya seperti ini. Kalau tunggal misalnya, sapo narasming patati. Sapo itu artinya ular, sarpa. Sapo itu ular. Narasming, nara itu seseorang, karena tambahi sming jadi di seseorang. Patati, nah, patati itu jatuh. Berarti ular jatuh di seseorang. Ular jatuh di seseorang, begitu. Coba kita lihat contoh yang kedua. Puto matulamhi pasidati. Puto itu putra. Matulamhi, matula itu paman, tambahi amhi menjadi di paman atau pada paman. Pasidati itu bergembira. Jadi dia itu bergembira pada paman atau senang pada paman. Namun dalam penerjemahan kadang-kadang ya kita mengatakan putra senang dengan paman. Ini bahasa kita. Kalau bahasa letterleknya bukan dengan tapi pada. Kalau untuk kasus ini. Tapi untuk enaknya kita di sini mengatakan dengan gitu. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Saya senang dengan beliau. Saya bergembira dengan cara beliau. Atau pada juga bisa sih.
saya bergembira pada Leo begitu. Nah, misalnya nih, jadi sebenarnya istilahnya pada. Kalau kita bergembira pada sesuatu atau kita senang pada sesuatu, maka kasus yang digunakan adalah lokatif. I am pleased on. Saya begitu. Saya bergembira pada. Saya bergembira atas begitu ya. Ya. Wanijo kasakasming pasidati. Wanijo artinya pedagang. Kasakasming artinya pasidati. Pedagang senang dengan petani atau senang pada petani, bergembira. Supaya gak pusing ya, saya ganti pada lah. Saya ganti pada. Nah, wanijo kasakasming pasidati artinya pedagang senang pada petani atau bergembira pada petani. Nah, begitu. Kemudian kita ambil contoh yang jamak. Sapa naresu patanti. Sapa itu ular-ular. Sapa itu ular-ular. Naresu itu di orang-orang. Karena ini jamak. Patanti jatuh. Jadi ular-ular jatuh di orang-orang. Kemudian puta matulesu pasidanti. Para putra senang pada paman-paman. Pada paman-paman. Wanija kasakesu pasidanti. Para pedagang atau pedagang-pedagang senang pada para petani. Saya ganti pada supaya Bapak Ibu semuanya tidak pusing. Meskipun dalam bahasa kita bisa menggunakan dengan sih. Saya senang dengan gitu kan. Saya begitu. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Seperti yang saya ya. Gimana cara menentukan kita memakai akhiran eng, atau esning? Atau apa aja dipakai boleh? Mohon maaf sebentar ya, saya atur charger dulu. Ya, bagaimana tadi? Untuk yang formasi tunggal itu kan ada 3 pilihan, akhiran esning, dan enhi. Bagaimana cara kita menentukan kita mau pakai yang mana atau semuanya bisa dipakai? Semuanya bisa dipakai. Kalau untuk kalimat kita bisa milih sesuka hati kita. Kita bisa pakai wane, wanasning, atau wanamhi. Jadi pakai ending emhi atau asming, bebas sesuka kita. Tapi kalau dalam peraturan penulisan syair atau gata seperti dalam Dhammapada begitu kan itu ada aturan ritmenya, maka kita harus bisa mempertimbangkan. Kalau wane menjadi 2 kan, wane 2. Wanasning menjadi 3, wanasning. Wanamhi juga menjadi 3, wanamhi 3. Kalau wane 2. Nah, makanya dalam syair nanti ditentukan juga. Tapi kalau dalam kalimat kita bebas. Kita bisa pakai yang ending amhi, atau asming. Sesuka hati kita. Sudah bisa dipahami? Sudah. Bante izin bertanya, Bante.
Kalau Ya, lokatif ini berarti selain dia bisa dibilang dia menyatakan lokasi tempat juga ya Bante ya. Selain ini sebagai tanda bahwa senang atau suka gitu ya Bante. iya. Ini menandakan lokasi, lokasi. Jadi apa yang kita pelajari ini tentang lokasi. Termasuk kita suka pada itu pada tempat gitu, pada lokasi gitu. Oh, sukanya pada lokasi. Ya. Terima kasih Nah, Bante. ya, kita senang pada ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddhanya itu menjadi lokasi. Misalnya Mayang, Dame, Pasi, Dhamma gitu. Nah, Mayang kita, Dame ajaran Buddha atau pada ajaran Buddha. Pasi Dhamma itu kita bergembira. Nah, kita bergembira pada ajaran Buddha. Bergembira dalam Dhamma. Nah, bisa begitu kan ya? Bergembira dalam Dhamma. Bergembira dalam ajaran Buddha. Jadi menandakan lokasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut. Kalau tidak, kita lanjut ya supaya untuk menghemat waktu juga. Sekarang kita memasuki ke latihan 7. Nah, ke latihan 7. Ini saya sudah berikan juga kunci jawabannya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin nggak perlu nulis juga, bisa langsung download di WhatsApp, tadi udah saya kirimkan. Tapi kalau mau ditulis lagi ya lebih bagus, biasanya lebih mudah diingat. Kalau terlalu cepat nanti bisa ditulis belakangan, ditulis lagi dalam bukunya. Karena dulu pun saya juga mengerjakan ini, mengerjakan sendiri. Untuk buktinya itu ada buku tulisnya. Saya tidak bawa, saya tinggal ada di kamar di Wihara Kirania. Dulu saya kerjakan dulu juga dengan buku tulis, begitu saya tulis palingnya, tulis terjemahannya Indonesia. Nah, setelah itu selesai baru saya menerjemahkan buku ini. Jadi 2 kali saya membaca buku ini, buku Lili De Silva ini. Nanti kalau ini selesai menjadi 3 kali, karena mengajar juga pakai buku ini juga. Nah, Brahmano sahaya kena sading ratamhi nisi dati. Dari beberapa kalimat di sini, mana kalimat yang dirasa nggak tahu? Kata mana yang tidak tahu dari satu kalimat ini? Kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Kalau misalnya ini tidak ada, kalau misalnya terjemahan saya tidak ada ini, dari satu kalimat ini, kira-kira kata mana yang sulit? Nah, kita harus identifikasi. Brahmano, oh sudah tahu Brahmana. Sahayakena sading, sahayaka. Sahayaka itu teman. Sading itu bersama atau dengan. Ratamhi, kata rata itu apa? Kereta atau kendaraan. Amhi itu di atau dalam. Nisi dati duduk. Berarti Brahmana duduk di dalam kereta atau di kereta, sading bersama dengan sahayaka teman. Brahmana duduk di dalam kendaraan bersama dengan teman. Di dalam terjemahan kita bisa tambahin bersama dengan atau dengan gitu saja tidak apa-apa. Kalau mau lengkap bisa juga ditambahi seperti ini, bersama dengan misalnya ya, bersama dengan. Bisa juga kita tambahi seperti itu. Tidak masalah.
Coba kita terjemahkan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini, asapurisa chorehi saha gamesu caranti. Asapurisa itu orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang jahat. Nah, chorehi saha, chorehi itu dengan pencuri-pencuri, dengan pencuri-pencuri. Saha, saha itu dengan. Gamesu, gama itu desa, gama itu desa. Esuk jadi jamak, jadi gamesu di desa-desa. Caranti berjalan, orang-orang jahat berjalan di desa-desa dengan pencuri-pencuri. Desa atau dusun sama. Kalau di atas pakai desa, desa-desa. Desa-desa dengan pencuri-pencuri. Orang-orang jahat berjalan di desa-desa dengan pencuri-pencuri atau dengan para pencuri. Nah, seperti itu. Mana yang pusing? Kira-kira sampai di sini. Siapanya? Lupa akan deklinasi yang lama. Di bagian mana biasanya? Kalau ini melihat begini kadang-kadang udah pusing, kan panjang sekali. Satu kalimat ada berapa nih? Berarti ini dibarengin dengan ini ya, kasus instrumental ya Bante ya? Ya, instrumental. Tambahannya kasus instrumental ini ada ini, corehi saha ini. Apakah selalu kalau lokatif itu berdampingan dengan instrumental Bante? Tidak juga. Tidak juga. Kita bisa saja. Misalnya begini, asapurisa gamesu caranti. Kan bisa. Orang-orang jahat berjalan di desa-desa. Sederhana. Tapi karena ini sudah pelajaran, sudah berkali-kali, artinya bukan pertemuan yang pertama, supaya lebih advance gitu ya mungkin maksudnya dari penulis buku ini. Jangan yang sederhana-sederhana banget lah gitu. Sambil mengulang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Maka ditambahi corehi saha. Ini kasus instrumental. Gitu. Supaya kita juga melangkah lebih kompleks, lebih advance begitulah. Kalau mau sederhana juga bisa. Asapurisa gamesu caranti, orang-orang jahat berjalan di desa-desa. Atau asapurisa game caranti, nah, bisa orang-orang jahat berjalan di desa gitu. Bisa juga. Nah, sekarang nomor 3 kita lanjut. Wanijo kasa-kasa niwase batang pacati. Ada berapa deklinasi dalam kalimat ini? Coba kita analisa dulu. Dari kalimat ini ada berapa deklinasi? Dua Bante. 2? Yakin? Deklinasi, perubahan kata benda. Ada berapa? Coba. Yang lain mana suaranya? Yang lain mana suaranya?
Gampang cara mengidentifikasinya. Seperti ini. Ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 deklinasi. Yang pertama, wanijo. Ini deklinasi kata benda menjadi apa? Nominatif. Aktif, oh ya. Sebagai subjek, nominatif tunggal. Kasa-kasa. Anda masih ingat ending asa apa? Genetif. Genetif tunggal. Niwase. Niwase itu masuk ini ya. Lokatif ya, Mante ya. Ya, lokatif. Masuk lokatif. Batang. Oh, akusatif. Akusatif tunggal. Nah, berarti ada 4 kan? Oh ya, 4. Nah, pedagang, wanijo, pedagang. Kasa-kasa, milik petani. Niwase, rumah. Jadi rumah milik petani. Batang, nasi, pacati, memasak. Pedagang memasak nasi di rumah milik petani atau di rumahnya petani. Kalau kita bisa mengidentifikasi deklinasi, sebenarnya bisa lebih mudah loh kalau kita belajar bahasa Bali itu. Perlahan-lahan nanti kita akan terbiasa kok. Saya dulu juga berpikir begitu. Waktu pertama kali saya belajar bahasa Bali, waduh pusing juga. Tapi lama-kelamaan asik. Asik, jadi enak begitu. Apalagi kalau kita nanti terbiasa, misalnya kita terbiasa membuka Tipitaka, membuka Tipitaka canting, Tipitaka gitu ya. Nanti akan terbiasa. Gitu. Pedagang memasak nasi di rumahnya petani atau di rumah milik petani. Coba saya tes lagi. Yang nomor 4 ada berapa deklinasi? 3, Bantu. 3, yakin? 3, Bantu. Jawabannya adalah 4. 4. 4. Oh, jadi Ibu Pala sama Maca itu jadi satu ya, Bantu ya? Beda Dipisah ya? Ya. Bupalaksa apa deklinasinya? Kasusnya apa coba? Genetif. Genetif. Amaca. Oh, masa berarti masuk nominatif ya? Nominatif jamak. Bipesu. Dipesu itu lokatif. Ya, lokatif jamak. Manuse. Manusia akusatif jama. Akusatif jamak. Bupalasa itu milik raja. Amaca itu menteri-menteri. Jadi jangan dari milik ya. Menteri-menteri milik raja atau menteri-menterinya raja. Kan dalam bahasa Inggris kan biasanya of gitu ya. Bisa diterjemahkan dari gitu. Tapi secara bahasa Indonesia yang benar, yang baik, yang benar, ini tidak bagus kalau kita menggunakan istilah dari. Menteri-menteri dari raja begitu kurang bagus. Menteri-menterinya raja sebenarnya enaknya. Menteri-menterinya raja atau menteri-menteri milik raja. Menteri-menterinya raja rakanti melindungi manusia di besok di pulau-pulau. Kalau misalnya hanya satu manusia, bagaimana? Manusanang ya mungkin. Ayo udah lupa lagi. Kalau cuma satu menjadi manusang. Manusang ya. Kalau misalnya pulaunya cuma satu, bagaimana? Pulaunya cuma satu, berarti Dipe atau dipamhi atau di
pasming. Kita boleh memilih. Nah, jadi begitu. Sekarang nomor 5, berapa deklinasi yang ada di sini? Kita tes. Tiga, Bante. Ada 3, ya. Sugata, Sugata sa. Ini genetif. Sugata itu sang Sugata atau sang Buddha. Sawaka, Sawaka itu murid-murid atau siswa-siswa. Sugata ini genetif, Sawaka ini murid, masuknya nominatif jamak. Wiharasming, apa coba wiharasming? Maaf. Wiharasming, lokatif, endingnya sming nih, sming, ingat nih, Ya. sming. Ending e, ambi sama sming itu pasti lokatif. Sming. Kalau e masih bisa akusatif jamak juga, tapi kalau sming ini sudah pasti lokatif. Wasanti, tinggal atau hidup atau berdiam. Bante, Stay biasa. Bante ya. Bante, izin tanya, kalau berarti kayak ini milik ya, kalau menyatakan milik tetap dipisah jadi 2 bukan jadi 1 ya Bante ya. Kayak tadi Ibu Palasa itu dihitung 2 ya. Tetap 2. Tetap 2 Tetap ya. 2. Ya, kan ini punya deklinasi sendiri, ini juga punya deklinasi sendiri. Ini sebagai genetif, ini sebagai nominatif. Jadi dalam terjemahannya jadi 1 terus dihitung 2 deklinasi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi siswa-siswanya Sugata tinggal di wihara. Kalau misalnya di wihara-wihara, bagaimana? Siswa-siswanya Sugata tinggal di wihara-wihara. Iya. Harisu. Nah, Sugata sawaka wiharesu. Wiharesu wasanti. Kita lanjut. Makato rukamha awatasming patati. Makato. Kera. Rukamha. Ruka itu pohon, amha itu apa? Dari. Masih ingat apa kasusnya ini? Ablatif Bante. Ablatif. Awatasming. Lokatif. Apa kasusnya? Lokatif. Kera jatuh dari pohon ke lubang. Patah jatuh. Jadi kera jatuh ke pohon, ke lubang dari pohon, itu juga boleh. Atau kera jatuh dari pohon ke lubang. Nomor 7, Surya sa'aloko samudamhi patati. Surya sa'aloko. Surya sa itu apa? Genetif. Aloko nominatif. Kan ending o itu jelas nominatif, gampang sekali kan? Samudamhi ending amhi pasti lokatif. Nah, jadi suryasa milik matahari, aloko itu cahaya atau sinar. Cahaya matahari atau cahayanya matahari atau cahaya milik matahari. Patati jatuh samudamhi di laut. Kita juga bisa mengubah samudamhi menjadi samudasming, samudi. Sekarang nomor 8. Kasakanang gona game ahindanti. Kasakanang apa kasusnya? Datif ya Bante. Datif bukan Bante.
Datif bisa, tapi dalam hal ini dia adalah genetif jamak. Oh, Genetif jamak. Guna itu nominatif, tunggal, jamak, nominatif jamak. Kasakanang itu milik petani-petani. Kalau petaninya cuma satu, kasa-kasa. Kalau petaninya banyak menjadi kasakanang. Jadi sapi-sapi milik petani-petani, game di desa atau di dusun. Di desa. Ahin dati mengembara atau berjalan. Mengembara di desa. Sapi-sapi milik petani-petani mengembara di desa. Nomor 9. Wejasa darako mancasming sayati. Weja itu dokter. Wejasa genetif milik dokter. Darako itu anak kecil. Jadi anak kecilnya dokter atau anak kecil milik dokter. Sayati tidur. Mancasming. Manca itu bed atau ranjang. Sming di. Berarti anak kecilnya dokter tidur di ranjang. Begitu. Anak kecilnya dokter tidur di ranjang. Kalau di bed, gitu. Di kasur bolehlah, di kasur. Bante itu sama nggak dengan anaknya dokter gitu? Atau memang harus ada anak kecilnya gitu? Boleh juga. Karena Daraka ini lebih spesifiknya umurnya sebenarnya lebih kecil gitu ya, lebih muda, anak-anak gitulah, usia anak-anak. Dalam bahasa Pali ada ininya, ada perbedaannya. Oh, ada konten. Kalau anak itu ya putra, puta, Wejasa puto, gitu bisa kan? Wejasa puto. Kalau Daraka ini masih kecil. Berarti bisa dibilang anaknya dokter yang kecil gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Iya, Itu yang kecil. anaknya dokter yang masih kecil gitu. Mancas nih saya tidur di ranjang. Sekarang nomor 10 coba. Diwara samudamha pitakesu mace aharanti. Diwara. Diwara itu artinya nelayan. Samudamha itu dari ini ablatif nih. Dari samuda laut. Pitakesu. Pitaka itu keranjang. Pitakesu berarti di keranjang-keranjang. Mace itu ikan. Kalau mace berarti ikan-ikan. Aharanti membawa. Nelayan-nelayan membawa ikan-ikan di keranjang-keranjang dari laut. Atau nelayan-nelayan membawa ikan-ikan dari laut di keranjang-keranjang. Begitu. Pusing? Soalnya ada 5 kosakata nih. Ada 4 kata benda, 1 kata kerja. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Berarti sudah paham ya? Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. 10 sudah. Nomor 11. Siho pasanasming pitati makata rukesu caranti. Siho itu singa. Siho itu singa. Pasanasming. Pasana itu batu. Sming di batu atau di atas batu. Titati berdiri. Singa berdiri di atas batu.
Makata kera-kera rukesu di pohon-pohon caranti berjalan. Kera-kera berjalan di pohon-pohon. Nah, sebenarnya dalam satu soal ini ada dua kalimat yang berbeda karena di sini terdapat dua kata kerja, titati dan caranti. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Mas. Tidak ada, lanjut ya. Bupalasa duto amacena sating samudang tarati. Bupalasa itu raja, milik raja, duto itu utusan. Jadi Bupalasa duto utusan milik raja. Amacena itu dengan menteri, sading bersama dengan menteri. Samudang, samudra. Tarati itu menyeberang. Berarti utusan raja menyeberang laut atau menyeberang samudra bersama dengan menteri. Terjemahannya begini, Bupalasa duto dulu, kemudian ini Tarati menyeberang samudra, kemudian Amacena sading begini. Cara menerjemahkannya seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 13. Manusa loke jiwanti dewa sagge wasanti. Manusia-manusia hidup di dunia, dewa-dewa tinggal di surga. Manusia, loke di dunia atau di bumi. Tapi lebih tepatnya loke itu dunia sih. Kalau bumi ya bumi. Dalam bahasa paling bumi. Jiwanti itu hidup atau tinggal. Manusia-manusia hidup di dunia. Dewa, para dewa atau dewa-dewa, sage wasanti, di surga tinggal di surga. Kalau misalnya surganya lebih banyak, bagaimana? Lebih dari satu. Jadi sage su wasanti, di surga. Nah, nomor 14. Miga pabatesu dawanti sakuna akase upatanti. Miga itu rusa. Rusa. Dawanti berlari. Pabata itu gunung. Karena lokasi, lokatif, jadi di gunung. Sakuna itu burung-burung. Akase di angkasa atau di langit. Upatanti terbang. Berarti rusa-rusa berlari di gunung-gunung, burung-burung terbang di langit. Seperti itu. Ini sebenarnya kalimat yang pendek loh. Miga pabetesu dawanti gitu saja. Sakuna akase upatanti. Pendek sebenarnya. Dua kalimat yang digabung menjadi satu soal. Tidak sulit. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 15. Amaco kagang bupalasa hatamha ada dati. Amaco menteri. Kagang itu pedang. Bupalasa itu milik raja. Kasusnya adalah genetif. Hatamha dari tangan ada dati mengambil. Berarti menteri mengambil pedang dari tangannya raja. Amaco menteri, kagang ini pedang, ada dati mengambil. Jadi Amaco mengambil pedang, atamha
Dari tangan. Tangan siapa? Tangan milik raja Bupalasa. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk memotong ya, supaya bisa langsung saya jelaskan. Tidak ada? Lanjut. Nomor 16. Acaryo matulasa niwase macamhi putena saha nisi dati. Acaryo itu guru. Matulasa itu milik paman. Niwase itu rumah. Di rumah. Mancamhi itu di kasur atau di ranjang. Putena saha dengan putra. Nisi dati duduk. Berarti guru Caryo Nisidati duduk dengan putranya saha mancam di kasur atau di ranjang, niwase di rumah, matulasa milik paman atau di rumah paman begitu. Atau di rumahnya paman. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Lanjut. Nomor 17. Tapasa pabatami wiharanti. Tapasa petapa. Pabatamhi, pabata itu gunung. Kalau amhi berarti di gunung. Wiharanti berdiam atau tinggal. Jadi petapa berdiam di gunung, atau petapa berdiam di atau tinggal di gunung. Sama. Ini gampang sekali. Nomor 18 sekarang. Upasaka samanehi sading wihare sani patanti. Upasaka atau umat Buddha sani patanti berkumpul wihare di wihara sading bersama dengan samanehi biku-biku atau para samana. Jadi upasaka berkumpul di wihara dengan biku-biku. Sama kan? Upasaka ini terjemah dulu, kemudian sani patanti terjemahkan, kemudian wihare terjemahkan, sading diterjemahkan, samanehi. Udah beres. Begitu cara menerjemahkannya. Nomor 19. Kakak rukehi upatanti, ini gampang sekali. Kakak, apa tadi kakak? Burung gagak. Kakak itu burung gagak. Upatanti, terbang. Rukehi ingat, selain instrumen apa? Selain instrumen adalah kasus ablatif, dari. Jadi burung gagak terbang dari pohon-pohon. Nomor 20. Buddho dhammang bahasati sapurisa buddhamhi pasidanti. Buddho dhammang bahasati. Buddho, sang Buddha. Dhamma, bahasati, mengucapkan atau berbicara atau membabarkan. Sang Buddha mengucapkan dhamma atau berbicara tentang dhamma atau membabarkan dhamma. Sapurisa buddhamhi pasidati. Sapurisa adalah orang yang baik. Pasidanti itu senang atau bergembira. Buddhamhi pada sang Buddha. Begitu. Sapurisa buddhamhi pasidanti. Orang-orang baik senang pada sang Buddha. Nomor 21. Sekarang nomor 21. Asapuriso kagena nawikasa dutang paharati. Asapuriso, orang-orang jahat. Paharati, memukul. Dutang, utusan.
Nawikasa milik pelaut. Kagena dengan pedang. Berarti orang jahat memukul utusan pelaut dengan pedang. Orang jahat memukul utusan pelaut dengan pedang. Sekarang nomor 22. Puriso sarena sakunang wijjati sakuno rukamha awatasning patati. Ini menjadi 2 kalimat ya. Terjemah dulu kalimat yang pertama. Puriso, seorang pria, wijjati, memanah atau menembak, sakunang, burung, sarena, dengan anak panah. Seorang pria memanah burung dengan anak panah. Sakuno rukamha awatasming patati. Sakuno, burung. Patati, jatuh. Awatasming, di lubang. Rukamha, dari pohon. Begitu. Ini saya terjemahkan karena memang kalau kita terjemahkan di juga bisa juga sih. Di lubang dari pohon, jatuh di lubang dari pohon. Saya begini, burung jatuh di lubang dari pohon, bisa juga. Nomor 23. Manusa surya salokena lokang pasanti. Manusia, pasanti, melihat, lokang, dunia, alokena, dengan cahaya, suryasa, milik matahari. Jadi manusia melihat dunia dengan cahaya matahari. Manusia melihat dunia dengan cahaya matahari. Nomor 24. Kasa gona magde sayanti. Kasa gona. Kasa itu milik petani. Gona itu sapi-sapi. Mage, di jalan. Sayanti, tidur. Jadi sapi-sapi milik petani. Milik petani tidur di jalan. Gampang kan? Sapi-sapinya petani tidur di jalan, begitu. Nomor 25. Gonasa kayasming kakotitati. Gonasa, milik petani, kayasming, di tubuh, kako, burung gagak, titati, berdiri. Nah ini nih, baru kita menjumpai di mana subjek ada di sini, ya kan? Biasanya kita menjumpainya kakonya di sini, kako, gonasa, kayasming, titati, gitu kan? Seperti yang saya bilang bahwa kita bisa menaruhnya di mana saja sebenarnya. Tuh, baru kali ini kita menjumpai gonasa kayasmi kako titati. Kalau kita terjemah secara letterlek, di tubuh sapi burung gagak berdiri. Bisa juga burung gagak berdiri di tubuh sapi, atau di tubuh sapi burung gagak berdiri. Sama aja kan? Sebenarnya sama aja. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 26. Niga dipasning pasanesu nisi danti. Niga, rusa-rusa. Nisi danti, duduk. Pasanesu, di batu-batu. Dipasning, di pulau. Rusa-rusa duduk di atas batu-batu di pulau, atau rusa-rusa duduk di batu-batu di pulau. Bang. Nomor 27. Sakuno nawika sahat tamha awatasning patati. Sakuno, burung, patati, jatuh, awatasning, di lubang, atamha, dari tangan, nawikasa, milik pelaut. Supaya nggak pusing ini saya terjemah secara letterlek saja, di saja. Burung jatuh di lubang dari tangan pelaut. Nomor 28.
Sapuriso nawikena saha samudamha utarati. Sapuriso orang baik. Sapuriso orang baik. Utarati keluar. Samudamha, samuda plus amha, dari laut, dari samudra. Nawikena dengan pelaut, saha bersama dengan pelaut. Atau dengan pelaut gitu saja nggak apa-apa. Orang baik keluar dari laut dengan pelaut. Sekarang nomor 29. Kuddalo luddakasa hatamha awatasming patati. Kuddalo cangkul. Luddakasa ini milik pemburu. Hatamha dari tangan. Awatasming di lubang patati jatuh. Dicangkul jatuh di lubang dari tangan pemburu atau dari tangannya pemburu. Nah gitu. Kuddalo luddakasa tamha awatasming patati. Cangkul jatuh di lubang dari tangannya pemburu. Sekarang nomor 30. Surya saalokena candu bahasati. Bahasati di sini bukan berbicara ya, tapi bersinar seperti bahasati gitu. Jadi bulan ini kata kerja subjeknya di sini candu ini bulan. Bahasati bersinar alokena dengan cahaya milik matahari. Bulan bersinar dengan cahayanya matahari. Dengan cahayanya matahari. Bulan bersinar dengan cahayanya matahari. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai menerjemahkan dari kalimat berbahasa Pali menuju bahasa Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang tadi untuk nominatif, makanya yang tadi untuk nominatif itu berarti nggak ada ketentuan bisa ditaruh di tengah, depan atau di belakang begitu ya Bante ya? Iya bisa dimanapun. Taruh di depan juga boleh, di tengah juga boleh begitu. Pengaruh nggak dari terjemahannya nanti Bante? Enggak apa-apa. Kita menerjemahkan yang penting kan maknanya sama. Kamu taruh di depan boleh juga, taruh di belakang juga nggak apa-apa. Seperti tadi misalnya ini Surya saalokena candu basati. Nah, subjeknya kan ada di sini kan, candu ini. Kita bisa menerjemahkan bulan bersinar dengan cahayanya matahari. Bisa juga dengan cahayanya matahari bulan bersinar. Sama kan? Maknanya sama, meskipun penerjemahannya beda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Mungkin kalau tidak ada lanjut Bante. Ya, karena untuk mengingat waktu juga ya. Kita lanjut. Sekarang menerjemahkan ke dalam bahasa Pali dari bahasa Indonesia. Singa berdiri di atas batu di gunung. Singa berdiri di atas batu di gunung. Singa itu siho. Siho. Di gunung itu pabatasming. Pabata itu gunung. Di gunung menjadi pabatasming. Bisa juga menjadi pabate. Atau
Giri juga gunung. Kirimhi bisa juga. Kirisming juga bisa. Tapi kosakata yang sudah pernah kita pelajari adalah pabata, maka kita menggunakan pabatasming. Di atas batu, batu itu pasana. Di atas batu menjadi pasanasming atau di pasanamhi juga bisa. Berdiri titati. Siho pabatasming pasanasming titati. Pusing enggak dari ini? Ada dua lokatif. Di gunung dan di batu. Jadi penggunaan lokatif bisa barengan dua gitu ya Bante ya? Bisa juga. Boleh. Kalau untuk deklinasi lain apa bisa juga sama kayak begitu Bante? Bisa. Misalnya untuk objek ya, ditambahi dan biasanya. Ditambahi dan. Misalnya saya melihat burung-burung, kemudian burung-burung gagak gitu ya. Bisa juga. Ahang sakune, burung-burung sakune, burung-burung gagak, kake cak, tambahin cak itu dan. Sakuna cak, kake cak, pasami. CA. Canya itu dua kali atau gimana Bante? Atau satu kali? umumnya 2 kali, tapi bisa juga cuma 1 kali. Itu Misalnya dia, ini, oh ya. setelah seperti ini. Nah, ca di sini tulis cak dulu, kemudian baru sininya kata benda, kemudian cak lagi. Misalnya ya, tadi sakuna ya. Maaf ini tidak sesuai dengan kosakata, tidak sesuai dengan tanda baca. Sakunaca karena jamak ya, jamak sakuneca, sakuneca, kakeca, kakeca, begitu. Burung-burung dan burung-burung gagak. Seperti itu. Cuma terjemahan caknya satu ya Bante, meskipun itu caknya Iya. dipakai dua ya Bante. Iya betul. Kalau misalnya penggunaan satu aja, caknya berarti di mana Bante? Di antara burung-burung? Cuma di sini saja. Sakunaca, kakak, gitu aja, tidak apa-apa. Oh, berarti di tengah-tengahnya itu ya. Sakunaca, kakak, itu langsung kata kerja. Ya, udah bisa. Tapi umumnya sih juga. Sekarang kita lanjut. Nomor 2. Para pencuri masuk rumahnya guru. Masuk ke rumahnya guru. Cora, para pencuri. Cora. Rumahnya guru. Guru itu siapa? Acarya. Kalau rumahnya guru berarti rumah milik guru. Jadi acaryasa, rumah itu niwasang, masuk itu pawisanti. Cora acaryasa niwasang pawisanti. Para pencuri atau pencuri-pencuri masuk ke rumah milik guru atau masuk ke rumahnya guru. Yang sederhana begini ada pertanyaan tidak ini? Sederhana ini sebenarnya. Sebenarnya ini sederhana sekali. Ada pertanyaan tidak? Ya, ada. Tidak ada, berarti sudah lumayan paham lah ya. Sekarang nomor 3. Anak-anak berlari dari jalan menuju laut dengan teman-teman. Wah, ini jauh ini. Pusing nih, agak banyak nih. Anak-anak berlari dari jalan menuju laut dengan teman-teman. Anak-anak itu daraka. Anak-anak daraka. Berlari itu dawanti. Daraka dengan teman-teman itu
Mitehi saha atau mitehi sading, laut atau samudra. Menuju itu ya sama, tidak perlu diterjemahkan. Menuju itu kasusnya adalah akusatif. Maka samudra menjadi samudang. Menuju. Jalan, dari jalan, maga menjadi magasma atau magamha. Daraka mite saha magasma samudang dawanti. Seperti itu. Kalau agak pusing ya dilihat saja ini karena banyak sekali. Nomor 4, sapi-sapinya paman mengembara di jalan. Artinya sapi-sapi milik paman mengembara di jalan. Milik paman artinya matulasa, sapi-sapi gona di jalan magasming atau mage atau magamhi mengembara ahindanti. Jadi matulasa gona magasming ahindanti. Ini sederhana nih, gampang tidak? Bisa dipahami tidak? Sederhana ini. Jadi cara menerjemahnya begini dulu. Paman dulu, matula. Karena ini milik paman, jadi kata paman ditambahi kasus genetik sapi-sapi. Jadi matula sagona. Sapi-sapinya paman menjadi matula sagona. Kemudian kita cari ini di jalan magasming atau magamhi atau mage mengembara ahindanti. Menjadi matulasa gona magasming ahin danti. Nomor 5, burung-burung hinggap di pohon. Nah ini gampang sekali, paling sederhana. Burung-burung sakuna, kasusnya adalah nominatif. Di pohon itu ruka menjadi rukamhi, rukasning atau ruke. Di pohon, kalau pohonnya saja namanya ruka, kalau di pohon menjadi rukamhi, rukasning atau ruke. Hinggap itu duduk ya, hinggap itu duduk. Kalau kita terjemahkan duduk itu nggak enak. Burung-burung duduk di pohon. Burung-burung mana bisa duduk di pohon? Kalau duduk itu biasanya pakai pantat. Burung duduknya pakai kaki, pakai hinggap. Tapi dalam penerjemahan dalam bahasa Pali sama, pakai nisidati ya, tidak ada perbedaan. Jadi sama pakai nisidanti. Sakuna rukami nisidanti. Coba sekarang nomor 6. Sapi memukul kambing dengan kakinya. Sapi itu gono. Dengan kakinya padena. Kata pada kita ubah dalam kasus instrumental menjadi padena. Kambing itu ajang. Memukul paharati. Jadi gono padena ajang paharati. Sapi memukul kambing dengan kakinya. Nomor 7, serigala-serigala tinggal di gunung. Nah ini gampang juga, sangat sederhana. Serigala-serigala itu nominatif, jamak karena 2. Sigala menjadi sigala. Dalam bahasa Palinya sigala. Di gunung, gunung itu pabata. Kalau di gunung menjadi pabate atau pabatasning atau pabatamhi. Kita bisa pilih salah satunya. Pabatasning tinggal wasanti. Sigala pabatasning wasanti. Gampang. Nomor 8. Raja menghormat kaki-kaki sang Buddha dengan para menterinya. Saya menghormat di kaki-kaki, lebih tepatnya, supaya kasusnya adalah lokatif ya. Raja itu bupalo.
Bupalo dengan para menterinya. Amat cehi saha. Amat cehi saha. Di kaki-kaki sang Buddha sapade, menghormat wandati. Jadi Bupalo amat cehi saha, Buddha sapade wandati. Pusing tidak dari kalimat ini? Bisa dipahami lah ya, meskipun agak berat. Bisa dipahami. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Paman tidur di atas kasur dengan putranya. Paman tidur di atas kasur dengan putranya. Paman artinya paman itu matulo, dengan putranya putena saha di atas kasur, mancamhi atau mancasming atau mance tidur sayati. Paman tidur di atas kasur dengan putranya menjadi matulo putena saha mancamhi sayati. Ini sederhana juga. Nomor 10, nelayan memakan nasi di rumahnya petani. Nelayan itu diwaro. Nelayan di rumahnya petani. Petani itu kasaka. Kalau rumah ini adalah milik petani menjadi kasakasa. Rumah itu niwasasning atau niwase. Nasi itu odanang. Memakan itu bunjati. Berarti diwaro kasakasa niwasasning odanang bunjati. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, Bante. Belum ada ya, sebentar. Kalau belum ada berarti kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi sekarang ke nomor 11. Kuda-kudanya raja tinggal di pulau. Sederhana, kuda-kudanya raja itu artinya kuda-kuda milik raja. Raja Bupala, karena milik raja menjadi Bupalasa. Kuda itu asa. Kalau banyak menjadi asa. Di pulau itu dipa. Kalau di pulau menjadi dipamhi atau dipe. Dipamhi atau dipe. Tinggal itu wasanti. Jadi Bupalasa asa dipamhi wasanti. Bupalasa asa dipamhi wasanti. Seharusnya tidak ada pertanyaan karena ini sederhana. Sekarang nomor 12. Orang baik membawa sebuah lampu untuk petapa. Untuk petapa itu datif. Orang baik itu sapuriso. Sapuriso. Sebagai nominatif tunggal. Sapuriso. Untuk petapa itu tapasaya. Tapasa itu petapa, kalau untuk petapa menjadi tapasaya.
Sebuah lampu, sebuahnya tidak perlu diterjemahkan, cukup lampunya saja. Dipang, membawa aharati. Desapuri sotapa saya dipang aharati. Gitu. Sapuri sotapa saya dipang aharati. Nah, sekarang nomor 13. Dokter membawa sebuah kain ke rumahnya guru. Dokter membawa sebuah kain ke rumahnya guru. Dokter wejo ke rumahnya guru. Artinya rumah milik guru. Guru itu acarya. Milik guru menjadi acaryasa. Rumah niwasang. Jadi ke rumahnya guru wejo acaryasa niwasang. Kain itu satakang, membawa aharati. Wejo acaryasa niwasang satakang aharati. Dokter membawa kain ke rumah milik guru. Nomor 14. Monyet bermain dengan anjing di atas batu. Monyet, wanaro, di atas batu. Itu pasanasning. Dengan anjing, sunakena sating, bermain kilati. Wanaro sunakena sating, pasanasning kilati. Bisa juga wanaro pasanasning sunakena sating kilati. Boleh kita taruh di mana? Boleh. Sunakena sating, pasanasning kilati boleh. Atau wanaro pasanasning sunakena sating kilati boleh juga. Nomor 15. Kain jatuh dari tubuhnya petani. Tubuh milik petani. Kain satako. Tubuhnya petani. Berarti petani kasa-kasa. Tubuh di. Ini bukan dari ya, di harusnya. Supaya kita sesuai dengan latihan kita di tubuhnya petani. Kalau dari menjadi kayamha. Satako kasa-kasa kayamhi patati. Kain jatuh di tubuhnya petani. Gitu. Kain jatuh di tubuhnya petani. Coba sekarang nomor 16. Pemburu membawa anak-anak panah di dalam keranjang. Ini anak-anak ini bukan orang ya, tapi anak panah. Pemburu ludako. Di keranjang itu pitaka. Kalau di keranjang menjadi pitakasming. Anak-anak panah. Sara menjadi sare. Membawa harati atau aharati. Sama. Ludako pitakasming sare harati. Nomor 17. Murid-murid Sang Buddha berkumpul di wihara. Gampang nih. Murid-murid Sang Buddha berkumpul di wihara. Murid-murid Sang Buddha itu artinya murid-murid milik Sang Buddha. Buddhasa sawaka. Sawaka itu murid-murid. Buddhasa sawaka di wihara. Wiharasning atau wihare atau wiharamhi, berkumpul, sanipatanti. Jadi Buddha sasawaka wiharasning sanipatanti. Ini gampang, cukup gampang. Nah, sekarang nomor 18. Mencuci kain-kain milik para menteri. Mencuci kain-kain milik para menteri. Pencuci itu rajako. Milik para menteri amat canang. Ini lebih dari satu, amat canang. Kain-kain satake. Karena lebih dari satu. Kalau cuma satu, satakang. Kalau lebih dari satu, satake. Kemudian mencuci. Nah, itu duwati.
Mencuci itu dowati. Raja ko amacana satake dowati. Sekarang nomor 19. Burung-burung terbang di angkasa. Burung-burung sakuna terbang upatanti di angkasa akasamhi. Sakuna akasamhi upatanti. Bisa juga sakuna akase upatanti. Bisa juga sakuna akasasming upatanti. Begitu. Sama. Nomor 20. Orang baik datang dari laut bersama dengan para pelaut. Orang baik, sapuriso. Dengan para pelaut. Pelaut itu nawika. Kalau dengan para pelaut menjadi nawike. Oh, ini lebih dari pelaut, lebih dari harusnya nawikehi. Maaf. Dengan para pelaut lebih dari satu. Nawikehi saha dari laut samudamha datang utarati. Sebenarnya bukan, kalau datang agak cati ya. Utarati itu keluar dari. Memang tadi yang di atas kosakatanya adalah keluar dari sih. Keluar dari laut kan. Orang baik keluar dari laut bersama dengan para pelaut utarati. Sapuriso nawikehi saha samudamha utarati. Nomor 21. Dewa-dewa senang dengan para murid Sang Buddha. Dewa pada murid Sang Buddha. Buddhasa sawakeso. Karena lebih dari satu kan. Pasidanti senang atau bergembira. Jadi dewa-dewa senang dengan murid Sang Buddha atau dengan pada bukan dengan ya. Dewa-dewa senang pada dewa-dewa senang pada murid Sang Buddha. Kalau kita terjemahkan supaya mudah memahami bahasa Pali, dengannya kita ubah menjadi pada. Sekarang nomor 22. Nomor 22. Para pedagang menyeberangi laut dengan para pelaut. Para pedagang artinya wanija. Dengan para pelaut nawikehi saha. Laut samudang menyeberangi taranti. Wanija nawikehi saha samudang taranti. Kemudian nomor 23. Orang baik melindungi anjing dari ular. Orang baik itu sapuriso, melindungi itu rakati, anjing itu kukurang atau bisa sonang, ular itu sapa. Jadi orang baik sapuriso melindungi anjing dari ular, sapamha kukurang rakati. Orang baik sapuriso sapamha kukurang rakati. Sekarang nomor 24. Burung-burung gagak terbang dari pohon di gunung. Burung-burung gagak itu kakak. Di gunung pabatasming, karena di ya, pabatasming atau pabate. Dari pohon-pohon rukehi terbang upatanti. Kakak pabatasming rukehi upatanti. Burung-burung gagak terbang dari pohon-pohon di gunung. Sekarang nomor 25. Babi menarik seekor ikan dari keranjangnya nelayan. Babi, sukaro. Keranjangnya nelayan, artinya keranjang milik nelayan. Nelayan itu diwara. Keranjang itu pitaka. Jadi diwarasa pitaka. Karena dari menjadi diwarasa pitakasma atau pitakamha. Ikan macang menarik akadati. Sukaro diwarasa pitakamha atau pitakasma macang akadati. Babi menarik seekor ikan dari keranjangnya nelayan. Nomor 26.
cahaya matahari jatuh di atas orang-orang di dunia. Cahaya matahari artinya cahaya milik matahari. Matahari itu surya, cahaya itu aloka. Jadi suryasa aloko, cahaya matahari. Di dunia, dunia itu loka. Di dunia, lokamhi atau loke. Orang-orang itu manusia-manusia atau naresuk juga sama. Manusesuk juga sama. Naresuk jatuh patati. Surya saaloko lokamhi manusesuk patati. Atau lokamhi naresuk patati juga sama. Nomor 27, para dewa pergi melalui angkasa. Para dewa itu dewa, melalui angkasa itu kasusnya adalah instrumen. Akasa itu akasa, berarti ya akasena, pergi gacanti. Dewa akasena gacanti. Para dewa pergi melalui angkasa. Sekarang nomor 28. Anak-anak bermain dengan anjing di jalan. Anak-anak itu daraka, di jalan itu mage atau magasning, dengan anjing itu kukurena sading atau kukurena saha. Bermain itu kilanti. Daraka, kukurena sading, magasning, kilanti. Anak-anak bermain dengan anjing di jalan. Sekarang lanjut nomor 29. Orang jahat menarik seekor monyet dari pohon. Orang jahat itu asapuriso. Asapuriso. Dari pohon itu ruka. Kalau dari pohon jadi rukamha. Monyet itu makatang. Makatang, jadi makatang karena seekor. Menarik itu akadati. Asapuriso rukamha makatang akadati. Orang jahat menarik seekor monyet dari pohon. Nomor 30, pesuruh raja atau utusan raja ya. Lebih tepatnya adalah utusan raja lah. Utusan raja turun dari rumah. Turun dari rumah. Utusan raja, Bupalasa, Duto dari rumah. Bukan dari rumah ini, bukan rumah, dari apa namanya? Kuda. Nah, kadang-kadang house sama horse nggak bisa bedain. Hampir sama saking pusingnya. Ya. Utusan raja turun dari kuda. Bupalasa duto asasma atau asamha oruhati. Begitu. Sudah selesai latihan kita. Apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan sebelum kelas diakhiri. Bante, saya mau tanya yang tadi nomor 21, Bante. 21. Nomor 21. Dewa-dewa senang pada murid Sang Buddha. Iya, Bante. Kalau di ini yang menyatakan senang pada itu yang mana ya, Bante ya? Pasidati. Oh, Pasidati. Oh, senang. Senang itu senang atau bergembira sama. Pasidati. Jadi senangnya itu bukan yang piyayati. Kalau piyayati itu mencintai. Kalau mencintai dia pakainya akusati. Dia mencintai seseorang. Beda. Kalau senang pada, nah itu beda. Jadinya pakai pasidati. Bergembira pada atau puas pada. Berarti nanti yang di grup itu mesti beda ya, berarti diperbaiki yang tadi yang salah ya, Bante ya? Ya baik, nanti saya perbaikilah ya. Coba saya share lagi ya. Sudah saya perbaiki. Baik, kalau sudah tidak ada berarti kelas akan segera kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga
Bapak Ibu semua, saudara-saudari semuanya tetap rajin untuk mempelajari bahasa Pali. Nanti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah dibahas bisa diulang lagi. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Sutihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Terima kasih, Bante. Sebelum kita menutup kelas, kita akan sama-sama mengakhiri dengan nama Karapata ya Bante ya. Baik. Teman, sebelum kita mengakhiri kelas, kita akan sama-sama menutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Terima kasih semua yang sudah hadir di kelas. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya izin pamit ya.